apa yang kita rasakan selama pandemi ini jujur pasti sulit gitu kan. Kita dituntut untuk tetap bertahan, sedangkan dari pemasukan kita sendiri itu sangat kurang. Bahkan kita sempat tutup selama 3 bulan setelah ada pandemi ini ya, sejak awal Maret itu. Jadi untuk rumah makan khas Pangkalan Bun khususnya drastis pendapatan kita atau income kita menurun. Jadi kita juga merumahkan beberapa karyawan yang awalnya hampir belasan orang, sekarang cuma tinggal beberapa orang aja. Karena itu pendapatan kita juga nggak menutupi untuk membayar gaji karyawan kita karena pengaruh pandemi COVID-19 ini. Jadi hotel-hotel yang ada di Kota Riau Barat, khususnya di Kota Pangkalan Bun, sangat-sangat jatuh atau terpukul dengan adanya pandemi ini. Ditandai dengan berkurangnya tamu-tamu hotel maupun tamu-tamu yang berkunjung ke Pangkalan Bun untuk urusan bisnis dan wisata. Itu tingkat hunian saking melorotnya itu bisa sampai di bawah 10%, dan tentunya mengganggu cash flow kita dan juga pekerja kita. Tetapi alhamdulillah hotel-hotel yang ada di Pangkalan Bun ini semuanya tidak ada yang merumahkan pekerjanya. Yang keempat, di Surat Keputusan Bupati Kota Barat nomor 107 tahun 2020 tentang pembentukan tim verifikasi dan evaluasi pemulihan aktivasi pengelolaan destinasi wisata domestik, hotel, restoran, dan kegiatan ekonomi kreatif aman COVID-19 di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat. Jadi ada 29 objek yang sudah kami lakukan verifikasi dan penilaian, yang mana pada saatnya nanti kami mohon kesediaan Ibu Bupati untuk menyerahkan tanda sertifikat dan surat keterangan aman COVID di semua tempat usaha. Begitu juga nanti kami mohon kesediaan Ibu Bupati juga untuk menyampaikan sambutan ataupun arahan berkaitan dengan tata kelola ataupun protokol kesehatan dan sanksi-sanksi apa yang akan kita terapkan di wilayah Kota Waringin Barat terhadap khususnya untuk pelaku-pelaku usaha wisata ini nantinya. Dari setelah diverifikasi sudah mulai lumayan pengunjung, tapi tetap aja ya turun naik lah gitu. Tapi setidaknya sudah sangat cukup membantu setelah adanya verifikasi, membangun kepercayaan masyarakat untuk berkunjung ke Jurung 3. Yang pertama kita tentunya pasti menyediakan tempat cuci tangan, terus kita menggunakan termogan untuk setiap pengunjung yang datang sehingga untuk meminimalisir bila adanya yang reaktif gitu. Terus kita juga memberikan tanda seperti physical distancing dan kita juga mengingatkan. Kemudian kalau ada pengunjung yang tidak menggunakan masker, kita tanya. Kemudian kalau misalnya dia ingin tetap masuk, kita sediakan masker tapi berbayar begitu. Ya alhamdulillahnya mereka tetap mau masuk dan mereka membeli. Setelah adanya verifikasi verifikasi kemarin beberapa hari yang lalu untuk survei lapangan dari tim gugus tugas COVID-19, itu saya merasa senang dan antusias sekali karena apa? Untuk meyakinkan kembali untuk pengunjung rumah makan saya sendiri, pelanggan yang udah lama nggak datang lagi, itu bisa meyakinkan mereka bahwa tempat usaha kami di rumah makan khas Pangkalan Bun ini bebas atau aman COVID. Dan kami tetap menjalankan protokol kesehatan dan semoga kedepannya tidak ada kata abai untuk menjalankan protokol kesehatan sendiri. Selain ada spanduk-spanduk atau banner dan tempat cuci tangan di setiap tempat masuk ya, kita ada cuci tangan itu 7 tempat cuci tangan. Sebelum COVID itu memang kita mengutamakan kebersihan dan kenyamanan untuk pengunjung. Jadi dengan adanya COVID ini juga tambah lebih semangat lagi menjaga kebersihan sesuai protokol kesehatan. Semua karyawan juga wajib memakai masker, untuk yang berinteraksi atau memegang uang itu wajib menggunakan sarung tangan,
memakai celemek atau apron ya, apron, terus face shield dengan adanya kaca pengaman untuk di bagian kasir, dan serta jaga jarak untuk setiap kursi atau meja. Dan kemudian dengan adanya sertifikat usaha aman COVID ini sangat baik, sangat akan membantu kami karena ini merupakan magnet untuk menarik tamu untuk menginap di hotel dan juga untuk wisatawan-wisatawan yang datang ke Pangkalan Bun. Jadi tempat wisatanya aman dari COVID dan juga hotelnya juga aman dari COVID, dan tentunya juga hal ini akan membantu memulihkan kembali perekonomian yang ada di sektor pariwisata di Kota Waringin Barat ini. Kondisi saat ini juga Kota Waringin Barat, mungkin teman-teman juga pelaku usaha, pelaku wisata sudah melihat bahwa peningkatan kasus di Kota Waringin Barat ini adalah ranking nomor 2 setelah Kota Palangkaraya. Dengan sudah kita membuka beberapa akses ya, baik itu jalur udara, jalur laut, jalur darat, tapi ini kita tidak bisa terlena dengan situasi seperti ini, sesuai dengan juga disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita ingin prioritas dua sisi, baik itu kesehatan maupun ekonomi. Kalau kita hanya memikirkan prioritas kesehatan, ekonomi tidak kita pikirkan, tentunya dampaknya sudah kita rasakan oleh saat ini. Banyak ya pemutusan hubungan kerja, kemudian penutupan tempat-tempat hiburan, tempat wisata, kemudian juga para pelaku usaha juga semua serba kesulitan ya. Nah, jadi pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Kota Waringin Barat mencari solusi alternatif, tapi tetap kita berupaya bahwa protokol kesehatan ini menjadi kunci dasar sesuai dengan Impres Bapak Presiden nomor 6 dan juga Pergub nomor 43 berkaitan dengan masalah disiplin protokol kesehatan, dan ini Pergub juga sudah kita buat ya, bahwa nanti di situ ada sifatnya sanksi ya, baik itu sanksi sosial maupun sanksi administratif. Kenapa pemerintah dalam hal ini tegas di dalam protokol kesehatan penggunaan masker, bahkan sanksinya itu bermacam ragam ya. Sanksinya berbagai ragam, ada yang sanksi administratifnya, dendanya seperti itu. Dan Kota Waringin Barat kemarin kita sudah sepakat ya dengan tim bahwa nanti itu ada sanksi sosial. Sanksi sosial itu berupa khususnya hukuman untuk para para pelaku usaha, itu jelas ada nanti. Kemudian juga untuk yang perorangan itu ada, jadi sanksi sosialnya disuruh nyapu jalan kayak gitu, suruh membersihkan fasilitas umum. Kemudian juga sanksi dendanya ada sebesar Rp50.000. Nah, jadi uang Rp50.000 ini sebenarnya bukan mau kita cari dendanya Bapak Ibu sekalian ya, tapi bagaimana taat disiplin masyarakat untuk protokol kesehatan penggunaan masker. Nah, jadi saya kemarin juga sudah sampaikan kepada masyarakat, setiap ibu melakukan kegiatan, saya sampaikan sayang uang 50.000 atau suruh menyapu atau pakai masker. Nah, masker berapa sih harganya, seperti itu. Harapannya sih semoga bisa lebih baik lagi, tetap konsisten untuk protokol kesehatannya, dan bisa memajukan pariwisata Kota Pangkalan Bun. Harapannya saya sendiri dari Rumah Makan Khas Pangkalan Bun bisa menarik pengunjung lagi untuk datang ke tempat makan atau rumah makan kita, dan mereka yakin serta percaya bahwa tempat makan kita ini bebas atau aman COVID. Jadi merasa aman, dan pendapatan kita sendiri akan kembali seperti semula. Terima kasih. Harapan kami di sektor perhotelan tentunya juga hal ini tidak bisa hanya melihat atau hanya menitik beratkan pada satu
sektor saja, tapi juga kita harus bersama-sama menjalani protokol supaya tidak korban atau pasien positif tidak bertambah lagi dan akan segera pulih. Untuk itu juga kami berharapnya dari mulai pemerintah, pelaku usaha, juga masyarakat yang ada di Pangandaran kompak untuk menjalankan protokol kesehatan agar tidak semakin menyusahkan. COVID ini sudah menyusahkan kita, jangan sampai makin menyusahkan kita. Halo semuanya, saya Yulida Ratmala dari Jurung 3. Dengan adanya COVID-19 ini, bagi kalian yang ingin berwisata, tetaplah menggunakan masker, selalu membawa hand sanitizer, dan jika Anda berkunjung ke tempat destinasi maupun dimanapun, harap selalu mencuci tangan, menjaga kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan, dan ayo berkunjung ke Jurung 3. Kita udah buka, kita mempersiapkan segala protokol kesehatan yang ada, dan mohon patuhi aturan yang ada di Jurung 3. Terima kasih. Baik, nama saya Rini Mariani, saya pemilik rumah makan khas Pangkalan Bun. Untuk teman-teman yang mau makan masakan khas Pangkalan Bun bisa datang ke rumah makan saya di Jalan Utama Pasir Panjang, Gang Duku. Baik teman-teman, untuk yang ingin berwisata ke Pangkalan Bun atau mencoba program kita Susur Sungai Arut bareng Sister Tour, kita juga ada program Susur Sungai Arut yang mana bisa dihitung durasi 2-3 jam, 1 hari, 2 hari, dan seterusnya. Baik teman-teman, yang pengen hiburan karaoke, sekarang kita di PS Cafe Resto dan Karaoke juga menyediakan di lantai 2 itu ada 7 ruangan untuk teman-teman berkaraoke. Silahkan datang mumpung masih promo. Yang pasti semuanya untuk tempat wisata, baik itu rumah makan, untuk di Klotok, PS Cafe Resto dan Karaoke, semua tempat hiburan yang kami miliki sudah bebas aman COVID dan keluar sertifikat dari Dinas Pariwisata. Serta kami tetap menjalankan protokol kesehatan dan teman-teman juga menjalankan protokol kesehatan ya jika mampir ke tempat usaha kami. Ditunggu. Oke, terima kasih Kak Rini. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Amin. Bagi para wisatawan Nusantara yang akan berkunjung ke Pangkalan Bun dan juga para pelaku bisnis yang mengadakan perjalanan bisnis, jangan khawatir, silakan datang karena kami Hotel Arsela sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik dan sudah menerima sertifikat usaha aman COVID. Terima kasih.